semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Situational Crisis Communication Theory. Yuk simak penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Situational Crisis Communication Theory. Jadi teman-teman, Situational Crisis Communication Theory dikembangkan oleh Timothy Combs, di mana teori ini menjelaskan bahwa sebuah krisis memiliki strategi komunikasi yang berbeda, tergantung seberapa besar publik menganggap perusahaan atau organisasi tersebut bertanggung jawab. Kemudian, teori ini membagi krisis menjadi 3, yaitu yang pertama adalah victim crisis, di mana victim crisis ini adalah perusahaan yang menjadi korban, misalnya seperti sabotase atau bencana. Yang kedua adalah accidental crisis, yaitu insiden yang tak terduga, misalnya adalah sistem yang error atau kecelakaan pada saat produksi. Yang ketiga adalah preventable crisis, yaitu krisis yang bisa dicegah. Biasanya terjadi karena kelalaian atau tindakan yang tidak etis. Selanjutnya, Situational Crisis Communication Theory menawarkan 4 strategi dalam respon, yaitu yang pertama adalah deny strategi, menyangkal jika memang tidak melakukan kesalahan. Yang kedua adalah diminish strategi, yaitu mengecilkan tingkat kesalahan bila terjadi akibat faktor tak terduga. Yang ketiga adalah rebuild strategi, yaitu meminta maaf dan memberikan ganti rugi bila perusahaan atau organisasi tersebut benar-benar bersalah. Yang terakhir adalah bolstering strategi, yaitu mengingatkan publik tentang rekam jejak positif dari perusahaan atau organisasi. Adapun salah satu contoh dari Situational Crisis Communication Theory adalah saya mengambil dari kasus layanan pengiriman barang yang tertukar massal oleh Shopee Express pada pertengahan tahun 2025, di mana ratusan pengguna mengeluhkan barang datang tidak sesuai dengan barang mereka. Bahkan ada barang yang berisi barang orang lain. Media sosial langsung dipenuhi video unboxing barang yang salah, dan publik menilai bahwa ini terjadi karena kelalaian sistem logistik perusahaan. Menurut teori ini, kasus ini masuk dalam kategori accidental crisis karena terjadi akibat kesalahan teknis sistem penyortiran besar-besaran, bukan karena kesengajaan. Strategi yang tepat dalam kasus ini adalah diminish strategi dan rebuild strategi. Yang dilakukan perusahaan saat itu antara lain adalah: yang pertama itu perusahaan menjelaskan bahwa masalah tersebut terjadi akibat adanya gangguan sistem sortir otomatis. Yang kedua, perusahaan meminta maaf secara terbuka di sosial media. Yang terakhir, perusahaan memberikan kompensasi dan mempercepat proses pergantian paket. Nah, karena respon cepat tersebut membuat sentimen negatif publik berangsur mereda dan kepercayaan mulai pulih kembali. Jadi teman-teman, karena kasus ini, kita dapat melihat bahwa teori ini membantu dalam memilih respon yang tepat agar reputasi perusahaan atau organisasi tersebut tetap terjaga. Mengelola krisis bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tetapi bagaimana mengomunikasikan langkah penyelesaiannya kepada publik. Sekian dari saya Reski Amelia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.